Alkisah di sebuah kampung hiduplah seorang janda yang memiliki dua orang anak gadis yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih telah lama meninggal dunia. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan perangai yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Bawang putih adalah gadis sederhana yang rendah hati, tekun, rajin, jujur, dan baik hati. Sementara bawang merah adalah seorang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan pendengki. Sifat buruk bawang merah kian menjadi-jadi akibat ibunya selalu memanjakannya. Sang ibu selalu memenuhi semua permintaan dan tuntutan bawang merah. Selain itu, semua pekerjaan di rumah selalu dilimpahkan kepada bawang putih. Mulai dari mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, hampir semua pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh bawang putih seorang diri. Sementara bawang merah dan ibu tirinya selalu berdandan dan bermalas-malasan. Jika mereka memerlukan sesuatu, tinggal menyuruh bawang putih. Bawang putih tak pernah sekalipun mengeluh akan nasib buruknya. Ia selalu siap sedia melayani sang ibu tiri dan saudari tirinya dengan senang hati. Pada suatu hari, Hei bawang putih, segera ambil bakul cucian di belakang lalu pergi ke sungai untuk mencuci. ibu tiri memerintah bawang putih anak tirinya itu untuk pergi mencuci ke sungai. Tanpa berani membantah, bawang putih pun langsung pergi membawa bakul penuh dengan baju kotor milik ibu dan saudari tirinya. Bawang putih yang tengah mencuci pakaian milik ibu tiri dan saudari tirinya tidak menyadari bahwa sehelai kain milik ibu tirinya telah hanyut terbawa arus sungai. Ketika bawang putih menyadarinya, Oh tidak, bagaimana ini? Ibu pasti akan marah jika tahu aku menghanyutkan kain kesayangannya. bawang putih sangat sedih dan takut bila ibunya tahu kain kesayangannya hanyut terbawa oleh arus sungai. Maka ia akan dimarahi dan disalahkan oleh ibu tirinya. Bukan mustahil bahwa bawang putih akan dihukum bahkan diusir dari rumah. Tidak bisa seperti ini, aku harus mendapatkan kain itu kembali. Khawatir kehilangan kain tersebut, bawang putih dengan gigih dan tekun tetap mencarinya sambil berjalan menyusuri sepanjang sungai yang berarus deras. Permisi, apakah paman melihat sebuah kain yang hanyut? Setiap kali bertemu seseorang di sungai, bawang putih selalu menanyakan apakah mereka melihat kain tersebut. Sayang sekali, tak seorang pun yang melihat di mana kain hanyut itu berada. Hingga pada akhirnya bawang putih pun tiba di bagian sungai yang mengalir ke dalam gua. Ia sangat terkejut ketika mengetahui ada seseorang nenek tua yang tinggal di dalam gua tersebut. Bawang putih menanyai nenek tua itu mengenai keberatan kain ibu tirinya. Permisi nek, apakah nenek melihat ada sehelai kain yang hanyut kemari? Bawang putih dengan sopan menanyai nenek yang ia temukan di dalam gua. Nenek tua itu mengetahui di mana kain itu berada, akan tetapi ia mengajukan syarat. Nenek akan mengembalikan kain milikmu jika kamu bersedia membantu pekerjaan nenek. Karena telah terbiasa bekerja keras, dengan senang hati bawang putih menyanggupi untuk membantu sang nenek merapikan dan membersihkan gua tersebut. Nenek tua itu sangat puas dengan hasil pekerjaan bawang putih. Nah, ini kain milikmu dan juga pilihlah salah satu dari kedua labu ini. Sang nenek itu kemudian mengembalikan kain milik ibu tiri bawang putih yang hanyut di sungai, seraya menawarkan kepada bawang putih 2 buah labu sebagai hadiah atas pekerjaannya. 2 buah labu itu beda ukuran, satu besar dan yang lainnya kecil. Karena bawang putih tidak serakah dan tamak, ia memilih labu yang lebih kecil. Aku akan membawa labu kecil ini nek. Lagi pula kita hanya hidup bertiga, labu kecil ini akan cukup untuk kami. Pada sore harinya, bawang putih berpamitan kepada sang nenek. Ketika bawang putih kembali ke rumah, Apa yang membuatmu sangat lama di sungai, ha? sang ibu tiri dan saudari tirinya amat marah karena bawang putih terlambat pulang. Bawang putih pun menceritakan apa yang telah terjadi. Ibu, tadi kain ibu hanyut, jadi aku harus mendapatkan kain ibu dulu. Dan tadi aku diberi sebuah labu oleh seorang nenek yang baik hati.
Ibu tiri yang tetap marah karena bawang putih hanya membawa sebutir labu kecil, ia kemudian merebut dan membanting buah labu itu ke tanah. Pecahlah labu itu, akan tetapi terjadi suatu kejadian. Di dalam labu itu terdapat perhiasan emas, intan, dan permata. Mereka semua terkejut dibuatnya, akan tetapi karena ibu tiri dan bawang merah adalah orang yang tamak, mereka tetap memarahi bawang putih karena membawa labu yang lebih kecil. Kenapa kau hanya membawa labu yang kecil? Tidak bisakah membawa yang lebih besar? Jika saja bawang putih memilih buah yang lebih besar, tentu akan lebih banyak lagi emas, intan, dan permata yang mereka dapatkan. Sayang, pergilah ke sungai untuk mencuci, lalu ikuti anak bodoh itu untuk mendapatkan labu. Kau harus mendapatkan labu yang lebih besar daripada anak bodoh itu. Rayu sang ibu kepada anak kesayangannya. Ibu tenang saja, aku akan kembali dengan membawa banyak perhiasan emas, intan, dan permata. Karena sifat serakah dan tamak, bawang merah berusaha mengikuti apa yang dilakukan bawang putih. Bawang merah pun pergi ke sungai dan mengikuti apa yang bawang putih lakukan. Dengan sengaja ia menghanyutkan kain milik ibunya, kemudian berjalan mengikuti arus sungai dan menanyai orang-orang yang ia temui. Akhirnya bawang merah tiba di gua tempat nenek itu tinggal. Tidak seperti bawang putih, bawang merah yang malas menolak membantu nenek itu. Aku tidak mau membantumu, nenek tua. Aku mau kau memberiku sebuah labu besar yang berisi emas, intan, dan juga permata. Ia bahkan dengan sombongnya memerintah nenek tua itu untuk menyerahkan labu besar itu. Maka nenek tua itu pun memberikan labu besar itu kepada bawang merah. Dengan riang dan gembira, bawang merah membawa pulang labu besar pemberian nenek tua itu. Sebentar lagi aku dan ibuku akan menjadi orang paling kaya di desa. Telah terbayang dalam benaknya betapa banyak perhiasan, intan, dan permata yang ia memiliki. Kau sudah pulang, sayang? Kemarikan labunya, kita pecahkan bersama. Sang ibu tiri pun dengan gembira menyambut kepulangan putri kesayangannya itu. Mereka berdua memecahkan labu besar itu. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Bukannya perhiasan yang didapatkan di dalam labu itu keluar berbagai macam ular, terutama ular sendok dan hewan berbisa. Apa ini? Seharusnya labu itu berisikan emas, bukan binatang menjijikkan seperti ini. Mereka berdua lari ketakutan, baik ibu tiri maupun bawang merah. Akhirnya mereka menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka. Bawang putih, maafkan kami menyesali perbuatan kami selama ini. Mereka menyesali bahwa selama ini telah berbuat buruk kepada bawang putih dan memohon maaf pada bawang putih. Bawang putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua.